Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anis Imania, NIM 2019 02300012. Saya dari Prodi Teknik Elektro Universitas Andalas Surabaya. Nah, untuk video saya kali ini saya akan mendemonstrasikan modul Raspberry Pi, di mana di sini nanti akan memenuhi tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Embedded System. Nah, untuk modulnya sendiri seperti ini. Nah, kemudian untuk cara kerjanya sendiri, di mana di sini untuk mengakses motor DC menggunakan push button. Nah, push button di sini saya menggunakan push button 5 sebagai push button 1 dan juga push button 2. Ini saya menggunakan button 6. Nah, untuk cara kerjanya sendiri itu ketika button 1 ini ditekan atau button 6 sebagai push button 1 ini ditekan, maka arah gerak dari motor ini akan bergerak searah jarum jam atau ke kanan. Nah, kemudian untuk button yang kedua atau button 6 ini ketika ditekan, maka arah motornya ini akan bergerak berlawanan arah jarum jam atau ke kiri. Nah, ketika button di antara button 1 ataupun button 2 ini tidak ada penekanan atau tidak ditekan, maka kondisi dari motor di sini akan diam atau tidak bergerak. Nah, untuk wiringnya sendiri itu seperti ini. Jadi untuk button 1 itu yang ini yang coklat, dimana button 1 ini menunjukkan dia button 5. Nah, ini akan terhubung ke pin GPIO 19. Kemudian untuk yang tombol 2 atau kabel yang berwarna ungu ini, dia button 2, dia akan terhubung ke pin GPIO 13. Kemudian setelah itu masuk ke driver motornya, di mana driver motornya untuk yang kabel berwarna merah ini atau in 1 akan terhubung ke pin GPIO 21. Kemudian untuk in 2 atau kabel yang berwarna putih ini, dia akan terhubung ke pin GPIO 16. Setelah itu untuk mohon maaf terlewat, untuk COM dari button akan terhubung ke ground. Kemudian untuk yang lanjut ke driver motor, dimana untuk yang kabel berwarna hijau ini dia merupakan VCC dan akan terhubung ke 5 volt. Kemudian untuk yang abu-abu ini akan terhubung ke ground. Nah, untuk wiringnya sendiri seperti ini, cukup simple. Kemudian next masuk ke listing program, dimana listing programnya itu seperti ini. Jadi kita inisialisasikan terlebih dahulu untuk Raspberry-nya, dimana di sini saya memakai Raspberry yang menggunakan pin GPIO. Di sini ada import rp.gpio sgpio, kemudian import time. Nah, ini diinisialisasikan terlebih dahulu untuk in 1, in 2 dan juga tombolnya. Nah, in 1 dan in 2 ini merupakan driver dari motor. Dimana yang sudah saya katakan pada penjelasan wiring tadi, untuk in 1 dia terhubung ke pin GPIO 21. Kemudian untuk in 2 dia akan terhubung ke pin GPIO 16. Setelah itu untuk yang tombol 1 atau button 1 itu akan terhubung ke pin 19 dan juga tombol 2 akan terhubung ke pin 13 GPIO. Kemudian kita set warning, ini dikondisikan sebagai false. Setelah itu GPIO.setMode dalam kurung GPIO.PCM. Kemudian kita kondisikan untuk in 1 dan juga in 2 dia sebagai output dan untuk tombol 1 dan juga tombol 2 sebagai input. Nah, untuk penambahan program dari tombol di sini saya menggunakan pull up down sama dengan GPIO.put_up, sama juga dengan untuk tombol 2 seperti ini. Nah, kemudian di sini saya menggunakan sebuah tipe data perulangan, di mana di sini ada while true, di mana BTN kanan sama dengan GPIO.input untuk tombol 1. Nah, ini untuk inisialisasi di mana tombol itu sebagai input. Kemudian BTN kiri sama dengan GPIO.input tombol 2.
Nah, di sini saya menggunakan sebuah tipe data if dan juga elif, di mana if ini ketika button kanan sama dengan false. Nah, ini dimaksudkan ketika terdapat penekanan, ketika button ditekan, maka untuk in 1 dia akan high, maka motornya akan bergerak searah jarum jam. Setelah itu untuk in 2 nya dia low. Kemudian untuk kondisi yang lainnya, dimana di sini ada elif, BTN. Jadi mohon maaf tadi terjeda, saya ulangi. Nah, ketika di sini BTN kanan sama dengan false atau terdapat penekanan pada button kanan atau button 1, maka untuk in 1 dan untuk in 1 dia high dan in 2 dia low. Nah, ketika kondisi ini dimaksudkan button akan berputar searah jarum jam. Kemudian di sini saya menggunakan elif, di mana elif ini merupakan kondisi lainnya dari if. Elif BTN kanan sama dengan true. Nah, ini dimaksudkan tidak ada penekanan pada button, dimana ketika button tidak ditekan, maka untuk in 1 dan juga in 2 dia akan kondisi low dan motor akan terdiam. Seperti itu. Kemudian lanjut di sini sama seperti yang button 1, untuk button 2 ini dimana kondisi dari motor DC-nya akan berputar berlawanan jarum jam. Nah, di sini untuk fungsinya if BTN kiri sama dengan false. Nah, apabila button 2 ditekan, maka untuk in 1 dia low dan in 2 dia high. Nah, untuk berkebalikan dari button kanan, maka ketika button kanan ketika button 1 ditekan, maka motor akan berputar searah jarum jam, itu in 1-nya dia high, tapi untuk in 2-nya dia low. Nah, kemudian ketika motornya ingin diputar berlawanan jarum jam, maka untuk in 1-nya dia low dan in 2-nya dia high. Nah, kemudian di sini juga ada kondisi lainnya, di mana di sini ada elif BTN kiri sama dengan true. Nah, ini dimaksudkan tidak ada penekanan pada button 2. Maka untuk in 1 dan juga in 2 pada driver motornya, kondisi dari pin GPIO nya akan low semua. Nah, mungkin bisa langsung saja saya tunjukkan dari listing program yang sudah saya buat dan juga wiring yang sudah saya jelaskan. Bisa langsung kita run saja. Nah, kita lihat ketika saya tekan button 1 atau button 5 ini sebagai arah hadap ke kanan, dapat kalian lihat untuk motornya ini akan berputar ke kanan atau searah jarum jam. Nah, ketika tidak ditekan, maka motornya akan berhenti. Nah, ketika saya tekan terus, dia berjalan searah jarum jam, dan ketika saya lepas, motor akan berhenti. Begitu juga dengan button yang kedua, di mana ini mengkondisikan motor akan bergerak berlawanan arah jarum jam. Ketika saya tekan, dia berputar ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Kemudian saya lepas, motor akan berhenti. Seperti itu. Nah, baik. Begitu untuk penjelasan saya, cukup sekian. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.